Nah, itulah namanya perbedaan kan antara Sunda dengan Medan. Kalau orang Medan ini ngomongnya keras, tapi sebenarnya nggak sekeras hatinya. Ya, Bang Benny Hmm. sebagai kakak daripada Bilar kita tahu mungkin berat juga ketika mendengar masalah yang sekarang sedang ramai diperbincangkan gitu. Hmm. Kalau boleh tahu Bang, kita ingin meluruskan sebenarnya perkataan netizen tentang sikap daripada Bilar tuh di mata keluarga, Abang sebagai kakak dari Bilar itu, Bilar anaknya seperti apa sih Bang? Benerkah dia temperamen, cepat marah, suku pendek, segala macam bahasa nih? Seperti apa Bang? Nah, itulah namanya perbedaan kan antara Sunda dengan Medan. Kalau orang Medan ini ngomongnya keras, tapi sebenarnya nggak sekeras hatinya. Itu dia. Terkadang kita salah misalnya gini. Kita ngomong kuat nih, dikira orang temperamen, tapi padahal itu cuman memang bahasa Medan itu memang seperti itu, keras. Tapi bukan sekeras ini, sekeras yang orang bayangkan. Coba kalau ke Medan udah biasa ngomong, woi gitu-gitu udah biasa. Itu Nah, dia. gitu. Hmm. Nah, berarti apa namanya? Memang dari kecil Bilar sudah seperti itu ya Bang, karena memang bawaan daripada watak budaya dari Batak sendiri. Iya, di Medan ya itu karena ngomong keras, ngomong kenceng loh ini kan, dianggap marah, padahal nggak marah. Memang logatnya seperti Justru itu. si Bilar itu kalau mau marah, udah lama dia mau marah gara-gara hujatan netizen itu yang belum tentu benar, langsung menghakimin. Makanya salut dengan Bilar tuh, kenapa dia bisa diam? Karena dia menginginkan bersatu lagi bersama keluarganya, anak istrinya. Itu poinnya. Makanya salutnya sama dia tuh bisa mempertahankan emosinya atas ucapan netizen yang sok benar itu aja. Benar nggak sih Bang kalau dulu tuh di Bilar ketika keinginannya untuk sesuatu misalkan pengen sesuatu nih dia bener-bener harus diturutin gitu, kalau nggak diturutin dia akan marah, dia akan apa segala macam gitu. Sebenarnya bukan keinginan dia mau diturutin, dia orang biasa mandiri. Jadi apa keinginannya dia berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dia. Itu aja. Itu kan biasa, itu namanya cita-cita kan. Namanya apa namanya? Kalau itu namanya orang yang konsisten dengan apa yang diinginkannya. Itu aja. Nah Bang, artinya kan dengan pemberitaan Bilar temperamen makanya ada KDRT gitu. Itu gimana Bang sebagai keluarga dan kakaknya, apakah Abang menyangka dengan adanya kasus KDRT ini Bang? Seperti apa? Nah itu pas waktu kami dengar dari media bahasa dicekik, dibanting. Kami marah sama Bilar. Oh, kenapa banting cekik? Emang itu ini nggak ada katanya. Akhirnya kami marah-marah sama dia. Kami marahin semua, sekeluarga marahin dia. Terus dia tunjukkan tuh CCTV, kita lihat CCTV. Ternyata si CCTV yang kejadian yang kata dilaporkan, dia baik-baik aja. Terus kemudian yang di rumah sakit kata ditendang, orang tuh datang, sayang-sayangan, suap-suapan makan. Menjenguk. Kata Ben, iya dijenguk dalam Yang 2 hari minta itu. dijenguk siapa? Ngobrol karena kan ini kan naik nih di media nih ribut. Terus Bilar mau ngomong, Dek, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa dia dilaporin? Nah itu dia pun bingung. Ya saya nggak nyangka bisa kejadian gini kak, kata gitu. Nah gitulah, nggak tahu lah gimana cerita orang tuh. Akhirnya kalau selama ini bebe aja, gitu aja, bebe aja kok. Malah Bilar ini waktu kejadian itu dia bilang lagi dia nggak sangka si Dede buat laporan karena orang tuh bebe aja. Ya kalau pertengkaran kan biasa rumah tangga. Nggak ada namanya orang yang berumah tangga nggak ada yang bertengkar, pasti bertengkar. Nah yang jadi masalah, habis bertengkar dia lapor ke sama siapa. Nah itu yang masalah. Misalnya contoh nih, saya sama istri bertengkar,
istri saya ngadu sama orang lain. Udah, nggak jelas tuh si Benny katanya, ceraikan aja atau laporin aja, kan gitu kan. Nah saya juga gitu, kalau saya lapor sama orang lain, udah ceraikan aja tuh istri kayak gitu katanya. Kan banyak banyak lagi perempuan lain kan gitu kan, pasti nggak ada jalan keluarnya. Nah intinya kalau urusan rumah tangga itu diselesaikan secara rumah tangga, jangan libatkan orang lain, itu aja sebenarnya, Berarti, pasti aman. berarti artinya menurut Bang Benny sendiri ada pihak ketiga yang ingin memisahkan mereka kedua atau mungkin memanas-manasi supaya Lesti kemarin melapor sama semacam seperti itu, Bang. Nah nggak tahu, mungkin itu yang dibilang kuasa hukum, ada orang tiga yang ngomporin kata kuasa hukum kemarin kan. Ya saya duga gitu juga karena si Bilar sama Dede baik-baik aja, tuh lihat aja cacatannya, telepon-telepon nanti tiap hari, video-video call, saling kirim foto anak. Nah ini masalahnya nih, kalau Bilar memang jahat, itu waktu si Dede masih rumah sakit, itu Abang L pasti dibawanya pulang ke rumah. Karena nggak boleh anak kecil berada di rumah sakit. Itu ininya intinya. Itulah Bilar masih berjiwa besar dia, walaupun dia udah dihujat kan. Nah, Bang, adanya juga kan selain KDRT katanya ada dugaan Hmm. perselingkuhan nih, Bang. Nah, menurut Abang sendiri sebagai kakak tuh seperti apa, Bang? Nah ini nggak tahu, ini kalau perselingkuhan nih ya, saya tuh masih belum belum ngeh tuh masalah selingkuh. Masalah gini, saya hari-hari sama Bilar, dia ini sengaja menciptakan suasana rumah tuh tempat dia bermain. Nah kemungkinan kecil untuk selingkuh tuh nggak ada. Orang yang selingkuh, dia pasti nggak akan betah di rumah. Toh nyatanya Bilar di rumah mulu. Dia produksi di rumah, main-main di rumah, temannya datang ke rumah, udah di rumah aja semua aktivitasnya. Nah itulah untuk ngindarin hal-hal yang nggak diinginkan. Nah konsep Bilar tuh, saya belajar banyak sama Bilar tuh. Kalau laki-laki lain yang selingkuh, pasti dia nggak akan betah tinggal di rumahnya. Percayalah, itu laki-laki yang biasa selingkuh. Pasti yang laki-laki selingkuh pasti bilang, aduh gawat nih. Ya. Nah, Bang, terkait KDRT nih, Bang, kan Hmm. tadi narasinya Abang juga tahu dan juga mengatakan dibanting-banting, bahkan Humas Polda mengatakan ini sudah beberapa kali, bukan yang pertama. Sebelumnya Bilar sempat melemparkan bola biliar katanya. Itu versi yang Abang dengar dari pernyataan Bilar itu seperti apa sih, Bang? Apakah memang pada saat mereka bertengkar mereka melakukan adu fisik, makanya apa? Seperti apa, Bang, yang Abang dengar? Nah saya nggak mau menyimpulkan situ, nanti dianggap pembelaan. Jadi yang namanya orang emosi pasti ada, rumah tangga pasti ada emosi, pasti ada emosi. Nah emosi itu nggak tahu kita sampai gimana. Ternyata apa yang diungkap di media, di medsos, dia bilang tangannya mau operasi lah, kepalanya geger otak lah, lehernya bergeser. Toh nyatanya kita lihat CCTV nggak ada, biasa-biasa aja. Kalau dia sakit parah, dia akan lama rumah sakit. Operasi itu berapa lama prosesnya? Penyembuhan itu berapa lama? Toh ini sehari ini dia berangkat umroh ke luar negeri. Jadi berapa hari kemarin di rumah sakit yang Abang tahu? Nggak tahu tuh, sekitar 3 hari atau 4 hari itu kalau nggak salah tuh. Saya nggak ngikutin tuh. Yang ngikutin cuman Pak En sama si Bilar yang ke rumah sakit. Nah, Bang, kabarnya keluarga juga meminta damai dan bahkan menyuruh Lesti untuk mencabut laporan. Seperti apa? Sebenarnya kalau keluarga itu tergantung si Bilarnya. Karena Bilar yang menjalanin rumah tangganya. Kita nggak akan berani mau campurin. Bilar mau apapun keputusan Bilar, Bilar lah yang jalanin. Kami serahkan ke semua ke Bilar. Mau gimana? Karena dia yang jalanin. Sama seperti misalnya gini. Saya pernah ada keluarga juga mau minta cerai. Nah, dia minta cerai, dia ngomong sama keluarga, "Bang, saya mau cerai, Bang." "Kenapa mau cerai?" "Dia begini kan, adalah kesalahannya." Karena ketika orang emosi, dia akan cari pembenaran untuk membenarkan diri dia. "Oke, kamu setuju? Kamu memang yakin?" "Ya," katanya. Datang ke kami keluarga kan, ngomong sama keluarganya, begini, akhirnya mau cerai lah nih kan. Seminggu depan dia udah jalan lagi berdua.
Nah itu maksud saya, rumah tangga tuh nggak bisa dicampurin orang ketiga. Tetap orang tuh punya hati, orang tuh udah tidur bareng, udah sama bareng, udah menjalankan usaha bareng. Susah untuk ini dipisahkan sebenarnya. Nah, Bang, pasca dilaporkan, kalau boleh tahu, Bilar sekarang posisinya berada di mana sih Bang, dan kondisinya seperti apa Bang? Apakah dia balik ke rumah keluarganya untuk menenangkan diri atau seperti apa? Nah, disitulah kita keluarga harus membuat dia kuat karena terlalu kejam komentar netizen itu yang menganggap Bilar yang kayak yang nggak seperti kita bayangkan itu aja. Nah kita yang menguatkan, makanya kita bawa dia sama keluarga supaya jangan kemana-mana kan, itu aja. Nah, Bang, tadi Abang bilang kalau soal pertengkaran KDRT tidak bisa ikut campur karena itu permasalahan keluarga. Hmm. Artinya keluarga masih di sini masih membela Bilar untuk ibaratnya, mohon maaf Bang, ya benarkan dengan adanya KDRT itu atau seperti apa Bang? Kita bukan membenarkan, sebenarnya KDRT itu kan aturan baru ya. Kalau saya bilang KDRT itu bukan kekerasan, itu keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi kita cekcok, ribut, itu membuat kita dewasa. Makanya orang yang pasangan orang yang harmonis, dia sudah melewatin pertengkaran yang paling dahsyat. Itu aja intinya. Berarti mereka kalau bisa bisa menyelesaikan ini, berarti mereka bisa lebih harmonis lagi. Kalau saya menurut saya itu. Tapi sejauh ini upaya apa Bang yang diberikan Abang atau keluarga nih untuk menasihati Bilar tentang persoalan ini? Ya kami semua serahkan ke Bilar. Bilarnya mau nyapa, akhirnya kan ada juga tuh Bilar masih telepon. Nah, makanya kita aneh tuh sama Dede. Dia telepon mau jumpa 1 jam lagi nggak jadi. Mau jumpa 1 jam lagi nggak jadi. Nggak tahu kita gimana ininya. Saya pun nggak nyangka Dede seperti ini. Itu aja. Dia setiap hari masih berkomunikasi Bang? Masih komunikasi. Malah video call. Video call. Iya, nanti ntar kalau lihat catatan Bilar tuh telepon anak masih ngomong-ngomong baik-baik, nggak ada yang ngomong-ngomong ini jajan. Nah itu makanya saya salut sama si Bilar, udah kena hujat pun dia tetap menyayangi istri dan anaknya. Itu yang saya salut sama Bilar. Bukan saya bela-belain nih, bukan saya bela-belain. Memang aneh, manusia mana yang kalau dia dihujat pasti dia maki istrinya. Ini enggak. Itu aja ininya. Tapi pihak keluarga sudah berbicara untuk menemui Lesti secara personal nggak sih Bang? Atau mungkin by phone atau seperti apa? Udah keluarga, jadi Pak Izar lah yang lebih dekat sama Dede kan, jadi komunikasinya ke Pak Izar. Pak Izar itu siapa? Pak Izar ini orang tua Bilar juga lah, orang tua Bilar. Nah iya itu aja Melalui Pak Izar ya. komunikasi kepada Lesti. Apa yang disampaikan pada situ? Mungkin. Ya ngomong cerita tentang inilah, ini gimana nih, udah di luar udah makin liar nih gitu, gimana nih, itu aja tentang gitulah, biasalah kalau ini kan ngomong-ngomong gitu. Nah, Bang, dengan adanya pemberitaan ini kan kita tahu mungkin salah satu dampaknya adalah kemarin Bilar sempat diteknis oleh salah satu stasiun TV soal karirnya. Abang sebagai kakaknya nih gimana Bang melihatnya? Ya itu kita bingungnya, orang TV itu kan ngerti hukum, orang yang belum terbukti bersalah dia udah menghakimin, itu susahnya. Nggak boleh gitu seharusnya. Tapi ya itu serah stasiun TV kan. Ya kalau stasiun TV kan dulu memang dulu kita anggap TV itu super power, dia bisa menggiring opini kemana-mana. Tapi sekarang nggak, bisa aja orang blacklist untuk tidak nonton TV itu, bisa aja. Ya kan? Emang TV bukan kayak dulu lagi, sekarang zamannya medsos. Ya kalau kita bilang TV blok itu terserah, itu kan hak TV kan. Tapi TV bukan super power lagi. Itu aja. Iya Bang, di bawah tinggi itu juga banyak komentar-komentar netizen yang mohon maaf Bang, mungkin Bilar naik karena Lesti, bahkan Bilar berfoya-foya hidup dengan harta dari Lesti. Abang sendiri melihat komentar-komentar seperti itu gimana Bang? Itu kan orang yang nggak tahu gimana kehidupan Bilar kan.
Sekarang kan ada tuh di TikTok lagi viral tuh. Kalau orang yang kerja keras, apa namanya, kalau mau kaya kerja keras, itu nggak lagi. Dunia itu beda, dunia digital. Orang kan nggak tahu bisnis viral apa aja, ya kan? Nah, kalau kita buka, ya kan, nih ya, audisi pencari bakat siapa yang kaya? Coba tunjukkan siapa yang kaya. Nah itu aja intinya. Jadi jangan suka apa namanya orang menggiring gini, nggak usah lah. Kalau nggak ngerti nggak usah sok ngerti gitu. Nah, Bang, soal informasi nih Bang, kan biasanya netizen cocok-cocokan memberikan apa namanya informasi jauh sebelum kejadian. Dengan adanya pemberitaan ini katanya Lesti akan segera menggugat. Artinya seperti apa Bang dari pihak keluarga sendiri? Masih ingin berjuang kah untuk meneruskan kabar ini, mempertahankan rumah tangga mereka? Bagaimana jika nanti Lesti gugat perceraian? Kalau dengerin netizen yang gitu kita udah kebal, ya capek kita kalau dengerin jutaan orang, jutaan pendapat, jutaan cara berpikir, ya kita bisa gila lah. Yang jalankan orang tuh berdua, biarkan aja orang tuh berdua yang tahu ininya, cara menjalaninya. Mau pisah, mau bersatu, tetap orang itu menjalanin, orang itu yang tahu kehidupannya, itu aja. Bang, update soal olah TKP kemarin nih Bang, gimana nih Bang? Artinya kan pemeriksaan masih terus berlangsung. Bilar juga belum diperiksa lagi, Lesti juga belum diperiksa lagi. Kemarin sudah olah TKP ke rumah, katanya Abang mendampingi pihak kepolisian melakukan proses olah TKP. Itu seperti apa Bang mungkin kemarin? Iya, kebetulan kan nggak ada orang di rumah. Nah, saya lah suruh nemanin, suruh Bilar kan, coba temanin kepolisian untuk melihat TKP. Ya udah saya temanin aja, yang diperiksa cuman kamar aja, kamar sama CCTV di bawah. Itu aja. Kamar dan CCTV Bang? Iya, Pastinya hanya kamar. ya kamar sama CCTV sama kamar Abang L. Berapa lama sih Bang kemarin proses pemeriksaan? Sekitar, ya sekitar gitu lah 30 menit. Benar nggak sih Bang pada saat pemeriksaan Bilar sempat ada di dalam dan dia tidak ikut untuk proses olah TKP atau seperti apa? Nah itu nggak tahu tuh. Bilar di Bintaro. Berarti tidak ada di rumah pada saat itu? Nggak ada, Bilar nggak ada rumah. Nggak ikut olah TKP sama sekali? Nggak, justru saya disuruh. Disuruh oleh Iya, Bilar untuk datang ke iya. sana. Nah Bang, gimana nih Bang dengan kabar yang semakin hari semakin panas ya dengan mereka berdua? Sebagai keluarga apa sih Bang? Kita tahu mungkin kemarin pada saat pemeriksaan pihak pengacara dan juga Abang datang ke Polres Selatan dan mengatakan ini diundur pemeriksaan dari Bilar. Sejauh ini kondisi Bilar sendiri sehingga tidak bisa hadir pada kemarin itu seperti apa? Apakah dia masih down dalam pemeriksaan atau seperti apa? Ya pastilah down kan, down pastinya. Karena itulah, jadi kita suruh juga dia jangan hapus aplikasi Instagram juga sama aplikasi TikTok, biar dia jangan terpengaruh kan. Nanti makin sakit ininya kan, terganggu jiwanya. Pasti terganggu lah jiwa. Manusia mana yang nggak terganggu jutaan orang ngujat, ya kan? Tapi itu belum tentu benar. Tapi kalau yang udah benar kan udah nggak masalah kan, dia jalanin kan. Ini kan belum tentu benar. Kayak kejadian tadi kan lihat CCTV-nya kan, katanya yang sakit lah, yang ini, yang itu, yang parah. Tapi kan nggak ada apa-apanya si Dede kan, kelihatan bebe aja kan. Nah itu. Terakhir Bang, apa sih yang ingin Abang sampaikan terkait ini Bang? Sebagai keluarga. Ya kalau pihak keluarga minta doanya lah, jangan memperkeruh suasana lagi lah. Artinya kan orang nih urusan rumah tangga orang nih, yang nggak usah campurin lah, nggak usah yang kayak ada artis tuh apa hati-hati apa tuh hati kodong apa nih. Nah itu malah posting Dede lebam-lembam, itu kan bukan foto asli. Kenapa dia memperkeruh ini?
permasalahan. Sebenarnya kan Dedi bebe aja. Coba cek kalau ada yang besu, Dedi bebe aja nggak ada ini. Itu aja. Untuk Bilar apa bang ingin sampaikan? Ya Bilar pastinya nanti panggilan kedua pasti datang untuk mengklarifikasi semuanya eh, biar biar selesai lah permasalahan ini semua kan. Dia akan klarifikasi, akan datang sesuai dengan tanggal yang ditentukan pihak kepolisian kan. Ustaz, bisa mungkin menjawab strategi dari sisi agama seperti apa kalau kekerasan dalam rumah tangga atau ketika suami melakukan hal yang seperti itu pada istrinya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bicara dari sisi lain. Mungkin yang namanya manusia ada khilafnya. Ya enggak? Yang namanya rumah tangga juga harus ada kesempatan juga berbaik kembali, perbaikan dan sebagainya. Saya sih berharap peristiwa ini tidak berujung pada terus-menerus kejelekan. Tapi ada momentum bagi siapapun, bagi suaminya, bagi istrinya, atau bagi suami yang lain, bagi istri yang jadi momentum untuk kemudian memperbaiki diri semuanya. Misalkan kayak saya juga kesalahannya banyak gitu kan, sebagai suami, sebagai ayah. Nah, tapi bagaimana kemudian kesalahan itu kita belajar dan tidak mengulangi lagi kan begitu. Lalu menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik di kemudian harinya. Atau seorang istri menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik di kemudian harinya. Kalau salah udah pasti salah. Tapi masa iya kita nggak juga doain orang supaya jadi bener kan begitu. Jangan sampai begini loh, jangan sampai Indonesia ini kalau ngeliat orang salah kayaknya seumur hidup salah gitu. Kan nggak benar gitu. Kalau ada orang lain keliru lalu ngelihatnya seakan-akan seumur hidup keliru. Bakal tetap terus keliru, jangan dong. Harus ada doa kita kan, yang salah jadi baik, yang keliru jadi baik, yang salah bisa memperbaiki kesalahannya, yang keliru bisa memperbaiki kelukliannya. Maka saya mendoakan fulan-fulana atau siapapun yang kemudian melakukan KDRT atau menerima KDRT, mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik semuanya. Waktu pertama kali mendengar Lesti itu bukan orang lain bagi Darul Quran. Lesti ini wali santri. Adiknya di sini, adik kandung laki-laki. Dia suka nengokin, kalau nengokin di belakang duduknya tuh sama Bilar pernah datang tuh. Jadi ya kita mendoakan. Alhamdulillahnya gitu kan, nggak sampai kayak apa tahu gitu. Coba kalau sampai misalkan amit-amit naudzubillah min dzalik, ada penusukan, ada pembunuhan. Makanya di Islam tuh dilarang marah. Dilarang marah gitu. Lah kalau marah resikonya gede. Bisa lebih daripada itu gitu. Bukan berarti ada KDRT kok alhamdulillah. Ya bukan, kita belajar dan mencoba bersyukur kan. Tidak terjadi peristiwa yang lebih daripada apa yang kita saksikan kan. Ini kita saksikan lagi rame itu kan. Pembunuhan gara-gara marah. Ya kan? Mutilasi gara-gara marah. Makanya ada kesempatan nih memperbaiki diri gitu. Mudah-mudahan pada memperbaiki diri. Lesti bukan orang lain buat Darul Quran. Dia wali santri. Kalau ngeliat ya, Hah? Iya, kayaknya oke banget gitu kan. Kayaknya mesra sekali. Waktu nikah juga luar biasa gitu kan. Ya nggak ada yang salah gitu. Tapi saya sih ngelihat dari sisi manusia gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan dan menjadi yang jauh lebih baik lagi gitu. ketika komunikasi dengan mereka pasangan Ustaz, ketika kemarin itu seperti apa Ustaz melihat pasangan? Iya harmonis. Waktu awal kan itu kan awal-awal saya juga nggak ngerti juga. Harmonis, baik, nggak kelihatan apa dan bakal ada apa nggak kelihatan. Saat ini mohon dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah di Islam itu suami itu boleh memukul istri kalau salah gitu. Itu kan juga kalimatnya masih tetap bersayap. Jangan dijadikan sebagai sebuah dasar emang boleh mukul gitu. Enggak lah. Jadi sebaik-baik itu emang nggak boleh. Kekerasan tuh nggak ada. Semenjak kejadian ini ada nggak dari pihak keluarga Lesti untuk komunikasi? Nggak ada. Atau Ustadz berkomunikasi kepada Nggak ada. keluarga Lesti Kalau untuk kami tuh memberikan dukungan? nggak ada. Kalau kami yang gitu-gitu tuh langsung doa. Itu akhlaknya Darul Quran, ada yang begitu-gitu langsung doa, terus langsung baik sangka.
langsung baik sangka ya. Berarti sudah melakukan doa bersama untuk Oh udah, kita kan ada pertemuan rutin kan, pertemuan ustadz, ustazah, pertemuan karyawan, pertemuan santri, nah, kita doa. Ada coba untuk ketemu langsung kan dengan salah satu atau dua-duanya untuk memberikan nasihat Boleh juga sih nanti, cobalah. supaya mereka tabayun. Iya, cuma kan memang yang gitu-gitu tuh kita suka nggak pengen ikut campur juga sih Ji. Jadi kadang-kadang lebih baik kita doa ada, kita nggak ngerti juga peristiwanya kayak apa kan. Tapi adiknya masih di sini, Sat? Masih Kelas berapa tuh kalau lupa saya, SMP apa SMA gitu? SMP kayaknya. Tapi mental adiknya gimana tuh dengan adanya pemberitaan seperti ini? Artinya Nah, itu terganggu yang nggak paling- dengan para ustadz Wah, yang di sini? banget. Kalau di sini kan nggak megang handphone juga, jadi nggak ngerti. Insya Allah. Ustadz, kalau dari pandangan agama sendiri, kalau seorang istri minta dipulangkan ke orang tua gimana? Ya kan perceraian itu boleh, cuman dibenci kan begitu. Kalau emang ada alasan yang syar'i, ya itu kan juga hak seorang istri, hak seorang perempuan untuk minta cerai kan. Barangkali pengen nyari kebahagiaan, pengen nyari apa. Tapi ya kalau bisa sih ya memang bertahan dah. Gitu. Nyari yang perfect kan juga, ya siapa juga kan gitu. Ya, mudah-mudahan dengan peristiwa ini banyak pelajaran yang bisa dipetik juga bahkan oleh Lesti sendiri. Banyak kok di dunia ini yang suaminya pada brengseknya minta ampun banyak. Tapi si istri bertahan, lalu sholat malam, sholat duha, doa-doa. Jadi lebih baik malah daripada suami-suami yang lain. Atau sebaliknya gitu. Ada seorang suami yang bertahan dengan kelakuan istri yang kacau gitu. Tapi dia bertahannya dengan Allah, dengan Tuhan gitu. Dia berdoa, istrinya jadi lebih baik daripada istri-istri yang lain. Sekarang ini kalau saya punya teman, saya nggak tahan sama teman saya itu keluar, ya kan hilang temen nah. Kita nggak suka sama orang tua, kita keluar, nggak punya orang tua. Kita anak kesal sama orang tua terus kita pergi dari rumah, ya nggak punya orang tua. Atau orang tua nggak punya anak jatuhnya gitu kan. Hah? Yang ada kan kita berdamai kan gitu. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita, dengan orang terdekat kita, dan dengan orang luar. Nah, berdamai itu kan juga diajarkan sama Quran kan. Bagaimana sih menghadapi orang yang marah, bagaimana menghadapi orang yang emosi, bagaimana menghadapi orang yang jahat, orang yang buruk. Nah, kita bersabar, kita berdoa, kita berbuat baik sebagai ganti keburukan, malah kita berbuat baik. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi pasangan malah lebih harmonis daripada sebelumnya dan Indonesia jadi belajar kan bagus. Umpama Bilar ini belajar umpama gitu. Ya soal nanti proses hukum kita nggak ikut campur ya. Tapi umpama kata Bilar pengen menjadi suami yang soleh, terus dia minta maaf dan dia lebih daripada kita di mata Allah dia bisa lebih baik loh daripada kita. Iya kan? Iya kasih kesempatan lagi sama orang juga untuk memperbaiki diri gitu. Saya ini ngelihat begini nih karena kacamata saya. Kan masalah nih kalau kemudian orang jahat nggak dikasih kesempatan, orang keliru nggak dikasih kesempatan, orang salah nggak dikasih kesempatan. Lagian emang kita juga orang baik apa? Kan belum tentu. Kayak kita nggak punya kejahatannya aja kan gitu. Tapi saat berbicara kesabaran, artinya kan katanya informasinya ini bukan pertama kali, Sat. Artinya sudah yang kedua kali atau berulang kali. Apakah ini salah satu batas dari kesabaran seorang istri, Sat? Sehingga melaporkan membuka aib suami gitu. Kesabaran memang kagak ada batasnya. Tapi sekali lagi itu kan ada hak. Makanya di Islam itu kan ada yang namanya adil, ada yang namanya ihsan. Adil bagaimana? Ya balas lah. Tapi nggak boleh berlima juga karena adil itu ya misalnya gini, lu ditabok ya tabok lagi kan adil. Tapi kalau bisa kita masuk kepada derajat ihsan. Apa derajat ihsan itu? Maafin bos. Bikin makanan kirimin kepada dia. Gitu. Makanya kan orang yang bersabar hadiahnya Allah kan. Orang yang bersabar tuh hadiahnya adalah dirinya Allah sendiri. Karena emang berat bos. Ente nih, gue boleh dikatain sekali, gue nggak apa-apa. Terus dikatain 2 kali, gue nggak apa-apa. Oh ketiga kali, gue enggak dah. Padahal kata Allah apa? Kalau kamu sanggup yang ketiga, aku datang loh membersamai kamu. Oh siapa yang sanggup juga? Makanya gede hadiahnya gitu loh. Dan pahala orang yang bersabar kan hanya Allah yang tahu juga. Hanya Allah yang tahu juga pahala kayak apa. Dia sendiri yang balas. Masya Allah. Ya, terakhir Tat, ada yang ingin disampaikan untuk pasangan ini? Ya pasangan ini insya Allah malah akan menginspirasi nih ke depannya.
bila kemudian misalnya gitu, Bilar benar-benar sungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Bila terbukti salah, terus dia benar-benar menunjukkan gitu, pengen memperbaiki dirinya, lu menjadi suami yang lembut, suami yang pengasih, suami yang penyayang, suami yang mengemong, dan kemudian ya macam-macam yang kebaikan lah. Nah, apa Indonesia nggak belajar tuh? Hebat nggak gitu kan? Ya mudah-mudahan lah kita doain begitu. Ustaz, dalam kemarahan tadi bukannya di dalam TV, apakah itu sejalan dengan talak sendiri? Oh enggak berarti marah itu lalu jatuh talak. Talak tuh ada dua kan, ada yang kinaya, ada yang sorry. Kinaya itu yang bahasa sampir-sampir, pulang sono lo ke mak lo. Nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak. Tapi ada yang bilang enggak, talak itu sorry, harus saya menceraikan kamu gitu. Nah apalagi di hukum positif di Indonesia, ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan begitu. Nah udah belum, kalau belum ya kita berhusnuzon belum terjadi gitu. Masih ada kesempatan memperbaiki diri gitu. Asli loh, di dunia ini banyak banget loh. Banyak banget suami yang pemabok tapi jadi DKM masjid besoknya. Banyak suami yang tadinya ugal-ugalan kemudian jadi pendeta, banyak. Ya bener lah bos, Nabi Adam aja ada kesalahannya tapi Allah kemudian memberikan kesempatan dia menjadi manusia pertama yang terbaik kan begitu. Dulu saya jadi anak bandel. Lah kalau kita bagaimana kagak ada cerita sekarang. Tapi emak kita kan ngasih kita kesempatan. Lo bisa nih, kamu bisa nih, ntar jadi ustadz kalau begini. Terus kita dengerinnya alhamdulillah gitu. Berarti ini kan secara tidak langsung maaf mengimbau Lesti agar memaafkan Bilar gitu. Dan Enggak, ini buat kita. Kalau saya sih buat kita. Kita itu biasain kalau ada orang salah, jangan digecek. Kita doain gitu loh. Kalau enggak ntar kemampuan orang Indonesia memaafkan, mengampuni ini enggak ada. Enggak ada gitu loh. Kan kacau nih. Negeri ini kemudian menjadi negeri yang terus memelihara kebencian, memelihara kebaperan, memelihara dendam, dan kan enggak benar, Pak. Perhatiin deh hari ini. Hari ini orang kayak nggak siap nerima orang salah loh. Betul nggak? Kalau ada orang salah tuh kayaknya wah kalau belum sampai dia dedas gitu, kayaknya Indonesia kayak belum puas. Aduh jangan bos. Saya berani bersumpah bos. Masjid-masjid ini banyak berdiri ini. Sebagian diantaranya adalah karena preman-preman yang bertobat. Betul nggak? Orang-orang kaya yang bertobat. Terus dia merasa gue udah ini, gue udah itu, sekarang mah gue pengen ke masjid. Betul nggak? Tapi belum ada masjid dia bangun. Kan kalau kesempatan itu tidak ada, mungkin juga begitu di gereja-gereja juga atau di vihara-vihara gitu, vihara-vihara. Mungkin begitu. Hah? Dari dua kiai belum tentu dua-duanya emang dari kecilnya bener-bener. Barangkali ada yang satu di antaranya, salah satu dari satu emang bekas orang begajulan, tapi dia bertobat, ya ngaji lah, ikut jemaat tabligh lah segala macam, belajar terus, akhirnya menjelma menjadi ustadz besar. Bisa begitu. Saya lebih ke kitanya Pak, bagaimana kita itu kalau melihat ada yang salah, apa sih susahnya kita mendoakan itu. Ya Allah Bilar salah tuh, mudah-mudahan dia mau tobat, mudah-mudahan dia jadi suami yang baik. Kan ada, adem kan kitanya jadi adem gitu loh. Bukan, oh iya nih, oh iya. Ya udah mah kita nggak ketemu juga, tapi kalau kita doain kan doa kita nyampe. Sat, Afwan nih Sat, sebelum terakhir nih Sat, titipan nih Mas Sat, syukur dijawab atau enggak. Update sedikit dong kan soalan yang di Pengadilan Negeri Tangerang Sat. Ya kita makan roti aja dah, makan roti aja. Kalau hukum dan istri meninggalkan rumah itu gimana? Terlambat. Iya, istri meninggalkan rumah ini ada dua, meninggalkan rumah selamanya, apa cuman pergi ke warung. Kalau pergi ke warung mah ya namanya orang ke warung ya, lakinya aja kali jangan setreng-setreng. Nggak boleh keluar, kalau keluar gue cerai lo. Jangan begitu jadi suami, nyusahin istri, gitu aja Pak. Kalau ketika ada pertengkaran, Ya namanya orang mau nyari adem kali. Lagi bener juga, kalau lagi bertengkar nggak keluar bisa mati. Betul nggak Ji? Ya kalau lagi berantem ya udah, tapi jangan lama-lama, cepet balik gitu loh. Terus kalau dirasa bakal ada kekhawatiran apa nih, karena hari ini kan memang gawat ya. Hari ini kan memang
kita dipertontonkan kebengisan, kita dipertontonkan kekejaman, kita dipertontonkan kemudian perlakuan kekerasan. Bisa jadi itu bahaya. Maka ketika balik usahakan ada adiknya ngikut. Hah? Ingat gak peristiwa yang ada mantu ngebunuh mertuanya? Kan kenapa itu begitu? Karena kan dia datang sendiri. Waduh, kalau lagi marah begitu datang sendiri. Ya wassalam bos. Nah, ketika kembali usahakan kembali itu dengan keluarga. Ya. Makanya ada tuh, ada adat yang bagus tuh, Sumatera tuh. Kalau suaminya meminta maaf, suaminya harus dianterin sama orang sekeluarga gitu loh. Itu bagus sehingga susah buat berbuat jahat kan karena ada saksi kan begitu. Ya. Kalau ngefans sama Lesti sih awalnya itu dari pas dia baru ini yang ikut Dangdut Academy tuh. Demen banget sama suaranya saya. Udah gitu anaknya kan masih kecil ya pas lagi itu ya, baru umur berapa sih itu baru pokoknya masih kecil lah ya, itu udah suka sih sama si Lesti. Berapa tuh ingat nggak? Tahun berapa sih Dangdut Academy yang pertama pokoknya ada itu. Tahu dah? Iya, Nah, tiba-tiba nih melihat kemesraan mereka nih setelah menikah, terus ada kasus kayak gitu gimana sih? kaget sih, sempet nggak percaya masa sih begitu. Dia kan kalau di depan layar kan kelihatannya kan romantis aja, nggak ada apalagi sampai selingkuh, terus KDRT, nggak nyangka aja sih si Bilar kayak begitu. Nah, kemarin kan ada pemanggilan nih. Iya. Untuk Bilar di Polres Jakarta Selatan, tapi kemarin katanya nggak datang Pol, katanya dia sakit. Gimana? Alah itu malesan doang dia mah. Apa namanya buat nyari-nyari alasan aja dia mah sebenarnya, buat menghindarin mungkin ya. Nah, ada informasi juga katanya dari keluarga Bilar meminta damai. Alah damai enggak ada damai-damaian. Kalau udah mengenai KDRT nggak ada damai-damaian. Saya emang nggak setuju tuh damai-damai. Udah lanjut aja sesuai hukum gitu. Berarti nggak usah cabut laporan. Kagak lanjut pokoknya mah. Bu, kemarin kan katanya Indosiar nih, salah satu stasiun televisi di Indonesia yang kita tahu yang mengangkat dangdut tersebut sudah memblacklist Bilar. Gimana? Ya bagus. Dia masuk ke Indosiar juga gara-gara siapa Lesti. Tadinya mas saya juga emang kenal Bilar. Nggak kenal saya sama Bilar. Bilar siapa? Siapa sih Bilar tanpa Lesti? Kok sampai kayak gitu banget sama Lesti. Bagus deh kalau emang udah dicabut, udah nggak tayang di Indosiar apa jadi host di Dangdut Academy ya dia ya. Ya mending gitu ya. Berarti nggak setuju nih kalau dia bersatu damai lagi, nggak setuju? Oh enggak sama sekali. Cerai aja gitu. Oh cerai. Tapi nggak termasuk yang jodoh-jodoh. Enggak, saya mah lebih ngefans ke Lestinya. Cuma Lesti itu terlalu terburu-buru menurut saya itu. Dia kenal Bilar juga belum lama, tahu-tahu kok nikah, komitmen begitu loh. Enggak dikenalin dulu lebih lama begitu. Netizennya juga sih ya yang jodoh-jodohin itu ya. Cuma ya namanya udah takdir sih, balik lagi ke takdir sih. Nah, kan tadi mau bilang netizen yang jodohin nih. Iya, Kabel jangan lipat. biasa nyanyi soalnya. Netizen yang jodoh-jodohin nih, tapi kan Pol lebih fans ke Lesti. Iya. Gimana kan pasti ada berantem nih antara netizen Po yang bilang udahlah nggak setuju bubarin aja, terus ada yang setuju juga karena mereka yang jodoh-jodohin dulu, udah damain aja. Itu gimana? Enggak sih, kalau menurut saya sih gimana ya, orang udah ngelihat Lesti di KDRT. Saya tuh emang paling anti yang namanya laki-laki KDRT, udah nggak ada, fix, no debat pokoknya. Udah kalau udah mengenai KDRT jangan ada dah balik-balikan lagi, nanti takutnya begitu lagi. Lagian Lesti kan juga katanya nggak cuma sekali ini, sebelumnya pernah dilempar bola apa-apa itu katanya kan. Terakhir mungkin ada doa nggak buat Dede? Buat Dede ya semoga kedepannya lebih baik lagi, ambil hikmahnya. Dede tetap semangat buat si BBL, buat karirnya, lebih fokus ke karir aja sih mungkin ya. Udahlah nggak usah si Bilar, biar aja dah tuh dihukum aja sesuai pasalnya aja. Kalau bisa mah udah nggak usah dikeluarin. Jadi cerain aja nih. Cerain aja udah orang masih muda ini sih. Kita kan sama single mom. Jadi curhat saya. Dari kapan sih ngefans sama Lesti? Dari pas dia di Akademi Yang pertama itu ya. yang Pak, pertama. ya? Pertama, gimana melihat Dede ngefans sampai sekarang tuh gimana sosoknya? Ya dia bagus suaranya. Orangnya rendah hati. Sederhana, apa adanya gitu maksudnya. Berarti udah ngikutin Dede dari lama nih. Pas Iya, itu. iya. Nah, melihat saat sekarang dia menikah sama Bilar, terus ada berita kayak gini gimana sih? Ya saya Kaget kaget banget ya, kan kaget. biasa dia kan
paling kemesraan di umbar-umbar semuanya di YouTube semuanya jadinya kayaknya kita gimana gitu nggak nyangka aja gitu. Bisa begitu Iya. gitu, sampai KDRT Iya. apalagi gitu kan kayaknya dia sayang banget Iya, sama semuanya Dede. serba ada gitu. Iya. Takutnya suaranya nggak masuk tadi. Nah, gimana tuh melihat kemarin kan Bilar katanya dipanggil polisi, terus dia nggak datang alasannya sakit nih, gimana nih kok? Itu mah cuman ini aja kali. Ya, dia Padahal bingung mah juga, mungkin bingung. dia berpikir, aduh gimana nyesel juga kayaknya dia mungkin lagi dia mengatur. Sebenarnya dia masih cinta gitu ya, iya kayaknya. Jadi susah move on sama Lesti. Dari keluarga Bilar juga bilang katanya mau berdamai. Iya. Pasti disuruh cabut laporan. Iya. Nah, menurut lo gimana po? Cabut aja laporannya biar damai itu gimana? Apa Kalau lanjut aja? kalau menurut saya tidak. Jangan. Tidak, iya. Udah biarin aja. Biarin maksudnya aja. Buat pembelajaran dia. semua kaum wanita. Biar jangan KDRT seenaknya gitu. Main KDRT kalau ada masalah apa jangan pakai kekerasan lah. Iya. Tengahin lagi. Oh iya keteng. Nah, kemarin juga Bilar katanya di blacklist nih sama salah satu Mm-mm. TV. Iya. Mau sendiri gimana melihatnya? Ya nggak jadi masalah sih. Bagus ya malah kan? Ya jadinya pelajaran, jadi dia nggak usah diekspos di udah biar dia semua nggak usah beredar di TV, kemana-mana dah udah. Mentang-mentang ganteng ya. Tapi setujunya dia cerai apa lanjut nih damai gitu? Ya saya sih Bisa aja kali ya. bisa aja kali maksudnya, ya. oh, Dede kan masih muda. Masih muda, masih bisa inilah berkarir dulu berkarir lah. lah. Oh, Iya, dia yang penting biar- anaknya bisa iniin. Mbot tuh termasuk yang dulu jodoh-jodohin dia sama Bilar nggak sih fansnya atau ya udah terserah Dede aja atau gimana? Ya saya sih terserah sih, Heeh, tapi kan nggak nggak banget ya. Saya kan menjodohkan tahunya dulu sih. dia sama Rizky. Sama Rizky. Iya, iya Rizky saya yang- dulu yang ngelihatnya. Terus pas dia masuk dikenalin sama Pak Tukul ya. Iya yang Pak ikut Tukul, iya. pertama di Tukul itu acara Tukul ya. Baru dah itu dia udah kenal dia tuh. Berarti nyesel juga dong kalau bisa dibilang sekarang KDRT nikah sama Bilar, mendingan sama Rizky yang dulu gitu. Ya itu lillahi ta'ala ya. Ya mungkin takdir juga sih udah Takdir ya. jodohnya mungkin. Biarpun kita pacaran berapa kali ya. Heeh. Berapa ini juga. Doanya dong buat Dede. Po. Ya buat Ya, Dede, buat Dede, semoga sabar, cepat cepat sembuh, biar bisa biar bisa aktivitas lagi, berkarir lagi demi Dede. Dede apa? Dede Lesti. Enggak, anaknya itu Dede Oh, L. Dede L. BBL. BBL. Heeh. Buat Bilar apa doanya? Ada nggak? Ya buat Pilar ini Biar pelajaran jerah lah, aja, maksudnya pelajaran. jangan seenaknya main Seenaknya. KDRT, biar aja dia jadi nggak bisa kemana-mana ya nggak Iya. bisa ada di TV-TV dia nggak TV bisa lain. nongol-nongol lagi dah si Pilar. Biar jerah dia. Dia jerah udah jadinya biar